Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai gen ganda. Kelompok kami terdiri dari Dewi Tri Lestari, NIM 10, Ade Nikmah Latifiani, NIM 23, dan Sugianti, NIM 42. Gen ganda atau biasa disebut dengan poligeni, yaitu suatu seri gen yang menentukan suatu sifat individu. Pewarisan sifat yang dikendalikan oleh lebih dari satu gen dari lokus berbeda dalam kromosom yang sama ataupun yang berlainan. Biasanya dapat ditentukan secara kuantitatif. Gen ganda ini pertama kali ditemukan pada tanaman tembakau oleh J. Colauter pada tahun 1760. Untuk sifat poligen yang pertama yaitu sifat kualitatif atau discontinuous karakter, yaitu sifat yang dapat dibedakan secara mudah atau secara kasat mata. Ciri khas dari sifat kualitatif ini yaitu variasi fenotip yang sedikit sehingga kita mudah untuk membedakannya. Seperti pada gambar, di sini ada tanaman yang tinggi dan ada tanaman yang pendek. Untuk sifat yang kedua yaitu sifat kuantitatif atau continuous karakter. Sifat ini memiliki varian yang sangat tinggi dan variasinya bergradasi. Kita lihat di sini ada tanaman yang pendek, ada tanaman yang tinggi, dan ada tanaman yang agak tinggi atau sedang. Kenapa sifat ini disebut sifat kuantitatif? Karena seringkali untuk membedakan varian satu dengan yang lain itu dibutuhkan dengan pengukuran agar kita tahu bahwa antara dua fenotip itu terdapat fenotip yang berbeda. Untuk contohnya, misal kita punya teman yang tingginya kalau kita lihat secara kasat mata itu sama, tetapi kalau kita melakukan pengukuran itu tinggi mereka itu berbeda. Yang satu misal tingginya 150 cm dan satunya itu memiliki tinggi 150,5 cm. Jadi secara pengamatan kasat mata itu tinggi mereka sama, tapi secara kuantitatif tinggi mereka itu ternyata berbeda. Kurang lebih seperti itu sifat dari sifat kuantitatif. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa sifat itu bersifat kualitatif atau bersifat kuantitatif? Di sini kita lihat untuk contoh sifat kualitatif itu pada kacang. Persilangan tinggi pada kacang. Kacang pendek disilangkan dengan kacang tinggi. Keduanya itu merupakan galur murni yang menghasilkan F1. Apa yang bisa kita lihat dari F1 ini? Ternyata F1-nya itu memiliki fenotip yang sama, seperti salah satu dari parientalnya, yaitu induk yang dominan. Nah, di sini induk yang dominan itu adalah yang tinggi, sehingga F1-nya itu memiliki fenotip tinggi. Ketika F1 ini disilangkan dengan sesamanya F1, maka akan menghasilkan F2. Nah, fenotip di F2 itu sama dengan fenotip yang berada di parental, yaitu pendek dan tinggi. Yang berubah di sini itu hanya proporsinya saja, yaitu apakah dia dominan atau resesif. Itu variasi fenotip yang muncul sama dengan kata lain variasi fenotip yang muncul sama dengan parental. Nah, untuk contoh yang kuantitatif itu kita bisa lihat pada persilangan manusia, yaitu orang tinggi
menikah dengan orang pendek, menghasilkan anak yang tingginya itu di antara kedua orang tua. Misal, kedua orang tua parientalnya itu 170 cm dengan 180 cm. Maka tinggi anak tersebut 175 cm. Jadi tinggi F1-nya adalah tinggi rata-rata atau di antara kedua orang tua. Kemudian F1, jika F1 disilangkan dengan F1, maka akan menghasilkan F2 dengan varian fenotip yang jauh lebih bervariasi daripada varian pada parientalnya. Misal kalau orang tuanya 170 cm dan 180 cm, maka di sini kita bisa lihat nanti fenotipnya itu 170 cm, 172 cm, 175 cm sampai nanti 180 cm. Jadi variasi F2-nya itu jauh lebih tinggi daripada variasi fenotip pariental. Nah, itu contoh kalau kita melakukan pewarisan sifat secara kualitatif dan kuantitatif. Di sini ada sifat-sifat kuantitatif. Yang pertama itu ada sifat kontinu, yaitu sifat yang bervariasi di antara kedua ekstrim tanpa ada pemisahan tegas dari suatu fenotip ke fenotip berikutnya. Contohnya yaitu laju produksi susu sapi, laju tumbuh tanaman, dan tekanan darah manusia. Yang kedua di sini ada sifat meristik, yaitu sifat kuantitatif yang fenotipnya ditentukan melalui perhitungan, sehingga sifat sebaran fenotipnya tidak kontinu, akan tetapi dapat dilihat dari cara pewarisannya. Contohnya yaitu jumlah telur yang dihasilkan oleh seekor ayam betina, jumlah kedelai pada setiap polongnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sifat yang ketiga adalah sifat ambang atau the short character. Nah, sifat ini hanya mempunyai dua atau beberapa kelas fenotip, tetapi pewarisannya ditentukan oleh banyak gen. Contohnya itu ada pada kasus kelainan bawaan manusia. Mungkin pada kasus ini sebagian dari kita hanya menganggap bahwa hanya ada dua tipe individu, yaitu individu normal dan individu yang abnormal. Tetapi sebetulnya setiap individu itu memiliki resiko dasar menuju kondisi abnormal. Jika resikonya itu berada di bawah nilai ambang, maka individu akan memiliki fenotip normal, cenderung memiliki fenotip normal. Namun jika besar resikonya berada di atas nilai ambang, maka besar kemungkinan untuk individu itu muncul pada kondisi yang abnormal. Contoh peristiwa atau fenomena dari pewarisan sifat poligeni atau gen ganda bisa dilihat pada gambar tersebut. Orang tua yang memiliki warna kulit dengan genotip A besar A kecil memiliki genotip dengan gen yang dominan. Seperti pada anak yang di sebelah kiri itu memiliki genotip A besar A besar, B besar B besar, sehingga kulitnya cenderung lebih gelap. Dan ada pula anak yang memiliki genotip A kecil A kecil, B kecil B kecil, sehingga kulit anak tersebut cenderung terang. Jadi sangat bervariasi.
Selanjutnya, contoh yang kedua mengenai fenomena pewarisan sifat itu dari filogeni ada pada persebaran tinggi manusia, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada manusia dengan tinggi yang pendek, ada pula yang tinggi atau sedang. Tergantung bagaimana genotip yang dimiliki kedua orang tuanya, gen yang dimiliki orang tuanya. Nah, contoh yang berikutnya itu ada pada variasi warna mata. Ada yang berwarna biru, hijau tua, hijau muda, bahkan ada juga yang berwarna coklat, seperti mayoritas dari orang Indonesia. Nah, hubungan genotip dan fenotip pada poligeni. Ini ada contoh pada pengaruh hormon pertumbuhan terhadap tinggi tumbuhan. Nah, gen yang berperan itu ada 3, yaitu gen A, gen B, dan gen C. Pada genotip yang tidak memiliki gen yang dominan, maka hanya memiliki tinggi 10 cm. Sedangkan genotip yang memiliki gen dominan, 1 gen dominan, maka tinggi tumbuhan itu akan bertambah 1 cm. Sehingga dari genotip yang kedua, yaitu A besar, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, sampai A kecil, B kecil, B kecil, C besar, C kecil, itu hanya akan menambah tinggi 1 cm. Jadi tinggi tumbuhan itu sebesar 11 cm. Begitu pula seterusnya, tergantung seberapa banyak gen dominan yang berperan dalam menambah tinggi tanaman atau tumbuhan. Oke, selanjutnya adalah variasi fenotip F2 yang terbentuk dari persilangan 2 galur murni, di mana di situ terdapat rumus 2N plus 1. N adalah jumlah gen yang terlibat. Jumlah gen yang terlibat sama dengan 1/4 pangkat N. Sama bahwa N itu adalah jumlah gen yang terlibat. Bisa kita lihat pada contoh di bawahnya. Parental itu adalah persilangan dari A besar, B, A besar, B besar, B besar, disilangkan dengan A kecil, B kecil, B kecil, menghasilkan 5 varian fenotip, di mana dengan mengaplikasikan rumus itu, 2N plus 1, N-nya adalah 2. 2 ini adalah gen A dan gen B. Kemudian kita masukkan 2 dikali 2 plus 1. Hasilnya adalah 5. Sama seperti contoh yang di atas, yang di bawah itu adalah persilangan A besar, B besar, C besar, disilangkan dengan A kecil, B kecil, dan C kecil, menghasilkan 7 varian fenotip. Di mana dengan mengaplikasikan dengan rumus di atas, 2 dikali 3, 3 itu adalah jumlah gennya, jumlah gen yang terlibat plus 1, hasilnya adalah 7. Pada kasus pewarisan tinggi tumbuhan, di sini dicontohkan yaitu persilangan antara A besar, B besar disilangkan dengan A kecil, B kecil, di mana tinggi tumbuhan yang A besar dan B besar adalah 14 cm. Dan yang homozigot resesif adalah 10 cm. Menghasilkan A besar, A kecil, B besar, B kecil, yaitu 12 cm. Kenapa 12 cm? Seperti yang telah dijelaskan Dewi, bahwa satu alel dominan itu menyumbangkan 1 cm dari homozigot resesif. Kemudian anakannya adalah A besar, B besar, A besar, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil. 14 karena alel dominannya 4. 13 karena alel dominannya 3, dan seterusnya. Kemudian dengan mengaplikasikan rumus tadi 2N plus 1, di sini terdapat 5 varian fenotip.
Ini adalah pada kasus penurunan warna kulit manusia. Next. Soalnya perkawinan pria dan wanita menghasilkan keturunan sesuai dengan tabel di atas. Sesuai dengan arsiran warna dihasilkan 1 warna kulit hitam 4 gen dominan, 4 warna kulit coklat tua 3 gen dominan, 6 kulit coklat muda 2 gen dominan, 4 kulit krem 1 gen dominan, dan 1 kulit putih tidak ada gen dominan. Jika mereka menginginkan anak dengan warna kulit krem, maka kemungkinan genotipnya dapat dihitung menggunakan kombinasi sebagai berikut. Total gen dominannya tadi adalah 4, di mana banyak gen dominan pada genotip krem, warna krem tadi adalah 1. Nah, susunan genotip kremnya menggunakan kombinasi, yaitu 4 faktorial dibagi 1 faktorial, 4 dikurangi 1 faktorial, sehingga menghasilkan 4 cara. Kemudian peluang anak yang dilahirkan memiliki kulit berwarna krem, banyaknya anggota ruang sampel, yaitu 4 dikali 4 cara, yaitu 16 cara. Kemudian menggunakan rumus peluang, kombinasi dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel, 4 dibagi 16 sama dengan 0,25. Lanjut ke soal dan pembahasan. Yang pertama, soal berat biji suatu jenis tanaman ditentukan oleh 2 gen yang masing-masing terdiri dari 2 jenis alel. Tanaman dengan genotip A kecil, B kecil memiliki berat 1 gram, sedangkan tanaman bergenotip A besar, B besar memiliki berat 3,4 gram. Tanaman bergenotip A besar, B besar disilangkan dengan tanaman bergenotip A kecil, B kecil. Maka tentukan berat biji dari tanaman F1 dan tentukan berapa persen dari F2 memiliki berat biji 2,2 gram. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui bahwa tanaman bergenotip A kecil, B kecil itu memiliki berat biji 1, gram. Nah, dari genotip tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat 4 jenis alel resesif. Sehingga masing-masing alel resesif itu berkontribusi 1/4 atau 0,2 gram pada berat biji suatu tanaman. Dan A besar, B besar memiliki berat biji 3,4 gram. Jadi, di situ terdapat 4 alel dominan sehingga masing-masing alelnya berkontribusi menambah berat biji sebesar 3,4 per 4 gram atau 0,85. Soal yang pertama tadi tentukan berat biji dari tanaman F1, maka parental dari A besar, B besar dikalikan dengan A kecil, B kecil, menghasilkan keturunan F1, A besar, B besar, B kecil. Nah, dari genotip tersebut dapat kita ketahui terdapat 2 alel dominan dan 2 alel resesif. Yang tadi sudah kita ketahui bahwa masing-masing alel dominan menyumbangkan 0,85 dan alel resesif menyumbangkan berat biji 0,25 gram. Jadi sekarang langsung disubstitusikan saja 2 dikali 0,85 sebagai kontribusi dari alel dominan ditambah 2 dikali 0,25. Hasilnya 2,2 gram. Jadi berat biji dari tanaman F1 itu sebesar 2,2 gram. Soal yang pertama selesai. Lanjut yang kedua. Tentukan berapa persen dari F2 yang memiliki berat biji 2,2 gram. Nah, tadi kan keturunan yang pertama, F1-nya itu menghasilkan genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, itu disilangkan sesamanya. Jadi, menghasilkan keturunan seperti pada tabel. Nah, dari tabel itu,
kita ketahui bahwa tadi kan yang memiliki berat biji 2,2 gram itu yang memiliki 2 alel dominan dan 2 alel resesif. Jadi kita cari saja dari keturunan tersebut mana yang memiliki 2 alel dominan dan 2 alel resesif. Nah, dari tabel itu kita ketahui bahwa terdapat satu individu yaitu A besar B kecil, dan 4 individu A besar A kecil, B besar B kecil, dan 1 individu A kecil, B besar. Jadi 1/16 A besar, B kecil ditambah 4/16 A besar A kecil, B kecil ditambah 1/16 A kecil, B besar. Sama dengan 100%. Nah, 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 6/16 dikali 100%. Jadi hasilnya 37,5%. Maka terdapat 37,5% dari keturunan F2 yang memiliki berat biji 2,2 gram. Sampai di sini paham ya teman-teman? Lanjut ke soal yang kedua. A plant with a genotype of AABB and a height of 40 cm is crossed with a plant with a genotype of capital E, capital A, capital B, and a height of 60 cm. If each dominant allele contributes to height individually, what is expected height of the F1 progeny? Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa genotip tumbuhan dari genotip A kecil, B kecil itu berkontribusi dalam tinggi tanaman sebesar 40 cm. Lalu disilangkan dengan tumbuhan yang bergenotip A besar, B besar yang memiliki tinggi 60 cm. Nah, dari A kecil, B kecil itu kan terdapat 4 alel resesif. Nah, jadi masing-masing alelnya itu berkontribusi menambah 10 cm untuk yang resesif. Sedangkan untuk yang dominan dari A besar, B besar, itu masing-masing alelnya berkontribusi menambah tinggi tanaman sebesar 15 cm. Nah, langsung saja disilangkan. A kecil disilangkan dengan A besar, A kecil B kecil disilangkan dengan A besar, B besar, menghasilkan keturunan A besar A kecil, B besar B kecil. Dari situ tinggal disubstitusikan saja. A besar A kecil, B besar B kecil berarti memiliki 2 alel dominan dan 2 alel resesif. 2 dikali 15 dari alel dominan plus 2 dikali 10 dari alel resesif. Hasilnya 50 cm. Jadi tinggi tanaman pada keturunan F1 itu adalah 50 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 2 jenis jagung yang berlainan, masing-masing tingginya 68 inci disilangkan. Keturunan F1 juga mempunyai tinggi 68 inci, tetapi F2 terjadi variasi antara 36 sampai 100 inci. Di antara 1728 keturunan F2, 7 tumbuhan tingginya 100 inci dan 7 tumbuhan tingginya 36 inci. Berapa pasang gen yang terlibat dan berapa inci yang ditambahkan oleh setiap gen dominan? Nah, di sini diketahui bahwa parental A disilangkan dengan parental B yang masing-masing itu 68 inci, Yang F1-nya 68 inci, F2-nya 1782 tanaman, yang mana 7 tanaman menghasilkan 100 inci, artinya ada 7 populasi, dan 7 tanaman menghasilkan 36 inci.
Pertanyaannya, berapa pasang gen yang terlibat dan berapa inci yang ditambahkan oleh setiap gen dominan? Untuk yang pertama, jumlah tanaman F2 dalam satu populasi sama dengan jumlah tanaman F2 per jumlah populasi. Itu sama dengan 1782 per 7, sama dengan 254. Jumlah gen yang terlibat sama dengan 4 pangkat N, sama dengan 254. N di sini ada 4 pasang, jadi gen yang terlibat adalah 4 pasang. Yang kedua, tinggi yang ditambahkan oleh setiap gen dominan sama dengan 100 inci dikurangi 36 inci per 8, sama dengan 8 inci. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4 ya. Suatu perkawinan antara dua tanaman inhibrid yang masing-masing memiliki biji 20 cg dan 40 cg. Menghasilkan tanaman-tanaman F1 yang memiliki biji seragam dari 30 cg. Perkawinan F1 dengan F1 menghasilkan 1000 tanaman. 4 tanaman diantaranya memiliki biji-biji beratnya 20 cg, sedang 4 tanaman lainnya memiliki biji-biji yang beratnya 40 cg. Sisa tanaman lainnya memiliki biji-biji yang memiliki berat bermacam-macam, tetapi kisarannya antara 20 sampai 40 cm. Berapa banyak pasangan gen ikut mempengaruhi berat biji dalam perkawinan ini? Nah, ini penyelesaiannya ya. Banyaknya tanaman pada F2 yang memiliki sifat seperti salah satu induknya adalah 4. Berarti 4 per 1000. Di mana ketika disederhanakan itu menjadi 1 per 250 bagian. Nah, rumusnya kan adalah 1/4 pangkat N. Di sini kan yang kita cari N-nya, maka 1/250 karena untuk mempermudahkan mencarinya itu 250 kan berdekatan dengan 256. Maka 1/4 pangkat N sama dengan 1 per 256. Nah, N-nya adalah 4. Jadi gen yang ikut mempengaruhi berat biji dalam perkawinan ini adalah sebanyak 4. Nomor 5. Pada sebuah taman terdapat tanaman dengan tinggi yang bervariasi dari 8 sampai 48. Ketika tanaman dengan tinggi 8 cm dan 4 cm disilangkan, seluruh keturunan mempunyai tinggi 28 cm. Pada generasi F2, keturunannya diperkirakan sebagian besar sekitar 28 cm, dan 1 dari 256 rendah seperti induk yang 8 cm. Pertanyaannya, berapakah kontribusi dari masing-masing alel? Berapakah probabilitas tanaman yang mempunyai tinggi 19 cm? Penyelesaiannya, kontribusi dari masing-masing alel, yaitu 48 dikurangi 8 sama dengan 40 cm. Kemudian 40 tersebut dibagi 8 cm sama dengan 5 cm. Jadi 8 alel potensial dengan masing-masing alel dominan menyumbangkan 5 cm. Kemudian yang pertanyaan B, penyelesaiannya, probabilitas tanaman yang memiliki tinggi 18 cm adalah, kita menggunakan penyelesaian dengan tabel Pascal baris ke-8. Di mana tadi 8 alel menyumbangkan 5 cm. Tadi kan di soal 8 sampai 48 cm. Maka loncatannya dari 8 ke 13, 18, 23, dan seterusnya itu 5 cm. Untuk yang 8 cm itu adalah 1 per 256.
13 cm 8/256. Begitu seterusnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah probabilitas tanaman yang mempunyai tinggi 8 cm, maka adalah 28/256. Kemudian ini ada 10 soal untuk menambah pemahaman kita semua, jadi bisa dikerjakan ya. Dan nanti untuk pembahasannya kita lakukan di WhatsApp group bersama-sama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.